Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiat Mutmainah dari Pendidikan Biologi 6A. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas pemanfaatan media di internet. Di sini saya menggunakan virtual laboratorium belajar dari Kemendikbud. Baik, langsung saja langkah yang pertama di sini kita bisa mengetik untuk kata kuncinya yaitu virtual lab Kemendikbud. Nah, di sini untuk halaman yang pertama kita dapat melihat homepage dari Laboratorium Maya. Nah, di sini terdapat uh, tampilan awal dari Laboratorium Maya. Kita dapat melihat beberapa uh, materi yang dapat uh, kita lihat untuk konten laboratoriumnya. Jadi di sini ada proses fotosintesis, hukum Ohm, pengukuran percepatan gravitasi, jaringan otot, dan sebagainya ya. Di sini juga tersedia dari jenjang SMP dan juga SMA. Nah, untuk melihat laboratorium virtual atau maya, di sini kita dapat mengklik salah satu dari materi yang ingin kita lihat. Di sini saya coba membuka dari proses fotosintesis untuk materi pembelajaran IPA pada jenjang SMP. Nah, tampilan pertama dapat kita lihat di sini bagaimana proses atau terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Adapun elemen di sini bergerak dan kita dapat lihat di sini pada setiap elemen diberi keterangan. Ada sinar matahari, karbon dioksida, glukosa. Nah, kita lihat pada menu selanjutnya ya. Di sini di kanan atas terdapat menu teori, di mana jika kita klik pada menu teori terdapat ringkasan materi terkait proses fotosintesis. Jadi di sini terdapat bagian-bagian daun yang berperan dalam proses fotosintesis, lalu ada bagaimana proses fotosintesis itu sendiri, ada faktor-faktor yang berperan dalam fotosintesis. Jadi di sini merupakan ringkasan dari materi proses fotosintesis. Lalu kita dapat menutup bagian teori. Di sini juga terdapat menu bantuan jika kita masih belum mengetahui bagaimana cara menggunakan laboratorium maya ini. Oke. Lalu pada menu di kanan ini terdapat pengaturan di mana di sini terdapat ada air, karbon dioksida, sinar matahari, dan juga suhu. Di mana ini ikon dari tiap-tiap elemen ini bisa kita klik, dan jika kita menonaktifkan salah satu, maka elemen di layar atau elemen yang bergerak pada layar tersebut akan hilang. Nah, di sini juga terdapat temperatur atau suhunya. Di sini nominalnya bisa untuk ukuran atau suhunya dapat kita rubah ya. Nah, jika kita mencoba pada suhu 38 derajat Celcius, di sini tidak terjadi apapun, maka suhunya tidak optimal ya untuk terjadinya suatu proses fotosintesis. Nah, kita lanjut ke menu bawahnya. Di sini terdapat beberapa ikon atau penjelasan. Di sini ada matahari dan penjabaran dari matahari itu sendiri. Lalu kita dapat mengklik menu selanjutnya. Di sini ada air dan juga apa sih penjabaran dari air itu. Di sini ada air berperan penting dalam proses fotosintesis. Nah, kita dapat mengklik menu selanjutnya untuk penjabaran dari beberapa elemen lainnya. Di sini ada karbon dioksida, nitrogen, oksigen, dan juga glukosa. Maka setelah itu kita dapat klik kembali ke penjelasan awal. Nah, pada menu yang di bawahnya, di sini terdapat bagian dalam daun. Kita dapat klik, maka terdapat menu dari detail bagian dalam dari suatu daun. Nah, di sini terdapat beberapa bagian di mana jika kita klik salah satunya, maka terdapat penjelasan atau fungsi dari bagian-bagian daun tersebut. Nah, di sini saya klik bagian atas daun ini.
yang merupakan kutikula. Di sini terdapat fungsinya, yaitu merupakan lapisan pelindung pada seluruh sistem tajuk. Begitu juga dengan bagian-bagian daun lainnya, jika kita klik, maka terdapat penjabaran di sebelah kanan menu. Oke, di sini ada xilem, phloem, dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.